Heyo, balik lagi semua Niko, lanjut lagi bahas soal Olimpiade Sains Nasional dengan Kabupaten Bidang Astronomi. Tahun 2022 kita lanjut ke nomor 20 tentang resolusi spektral. Boscha Compact Spectrograph atau BSC memiliki resolusi spektral sebesar R sama dengan 10.000. Maka dengan menggunakan nilai kecepatan cahaya C sebesar 299792458 meter per second, waduh detail banget ini, batas bawah kecepatan radial dari objek astronomi yang dapat diamati dengan instrumen tersebut adalah berapa? Sip, kita pelajari dulu tentang resolusi spektral. Apa itu? Saya ambil dari webnya Natural Resources dari Government of Canada yang memberi kita informasi tentang spectral resolution. Nah, di sumbernya ini bilang bahwa spectral resolutions describe the ability of a sensor to define fine wavelength intervals. Spectral resolution itu nunjukin kemampuan suatu alat, sensor teleskop misalnya, untuk memisahkan dua panjang gelombang yang kecil, gitu ya. Artinya semakin kecil, ini ada tulisannya, the finer the spectral resolution, the narrower the wavelength range for a particular channel or band. Makin kecil berarti makin bagus dong, karena makin detail dia bisa ngelihatnya. Biar nggak salah paham ya, yang makin kecil delta lambdanya nanti ini bener makin bagus alatnya karena bisa ngelihat makin detail. Tapi nanti angka R-nya akan makin besar. Karena nanti R nanti adalah lambda dibagi delta lambda. Artinya delta lambdanya makin kecil, R-nya makin besar. Oke. Ini mirip sama angular resolution sih. Kalau spectral resolution lebih ke panjang gelombangnya, tapi kalau angular resolution lebih ke objeknya yang kelihatan secara optikal. Itu sih. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa gunakan dua persamaan ini. Spectral resolution R itu bisa kita cari dengan dibagi panjang gelombang pengamatannya kita bagi dengan delta lambdanya. Seberapa perbedaan panjang gelombang yang bisa dipisahkan tadi ya. Atau kalau dari kasus pertanyaan di soal kita ada hubungannya sama kecepatan radial, maka kita bisa gunakan persamaan yang di kanan, yaitu C, kecepatan cahaya, dibagi dengan kecepatan radial. Jadi karena di soal tadi ada kaitannya sama kecepatan radial, maka kita gunakan persamaan yang kanan ini nanti. Oke? Terus ngomong-ngomong tentang kecepatan radial, apa sih itu? Kecepatan radial itu adalah kecepatan yang searah dengan pengamat. So, kalau dari ilustrasi gini, misal ada sebuah objek yang bergerak ke arah sini, maka kecepatan itu kita bisa pecah menjadi dua komponen. Pertama, kecepatan yang menuju ke arah observer, persis komponen yang ini aja, inilah yang namanya kecepatan radial. Yang ke atas ini kecepatan tangensial, yang kita gunakan adalah yang ini. Terus kita balik lagi ke soal, kita ambil intisarinya aja. Terus yang ditanya kecepatan radial tadi ya. So kita bisa pakai persamaan yang tadi aja, bahwa R sama dengan C dibagi delta V. Delta V-nya yang mau kita hitung, berarti delta V sama dengan C dibagi R. Tinggal cemplungin aja angkanya. C-nya kecepatan cahaya, aduh ini detail sekali, ya udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Biasanya cuma 3 kali 10 pangkat 8 gitu aja. Ini ya udah, ngikut aja lah pokoknya. 29997924558 dibagi dengan R-nya. R-nya adalah 10.000, tuh 2 3. Maka ini kecepatan radialnya tentu adalah 29.979 ya, 24 inilah meter per second. Kalau kita mau ubah ke kilometer ya berarti tinggal 29,979 kilometer per second. Ini lebih dekat ke 30 sih sebetulnya kalau mau.
km per second. Tapi ya pilihannya nggak ada, paling dekat adalah 29, ya udah kita terima aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ternyata kalau udah tahu gampang, tinggal kecepatan cahaya dibagi 10.000 ini, C dibagi R udah selesai gitu ya. Hehehe. Nah, soal ini masuk kategori fotometri, cek aja beberapa soal lainnya. Ini ada beberapa soal setipe yang sangat mirip, keluar di tahun 2021 nomor 13. Pelajari juga yang itu ya. Terus bagi yang bingung boleh langsung tanya. Yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.